اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan yang memerlukan kesiapan fisik dan mental, termasuk pengetahuan tentang pentingnya manasik dan perjalanan ibadah haji. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, berkewajiban untuk menyiapkan dan menerbitkan pedoman manasik dan perjalanan ibadah haji. Video bimbingan manasik haji ini merupakan salah satu kewajiban dari Departemen Agama. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji untuk calon jemaah haji sebagai petunjuk pelaksanaan ibadah haji, agar calon jemaah haji mudah mengerti melakukannya saat di tanah air maupun di tanah suci nantinya, sehingga dapat memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, di mana seseorang yang karena ikhlas berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan beberapa amalan antara lain wukuf, tawaf, sa'i, serta amalan lainnya. Orang yang melaksanakan haji atau umrah harus mampu atau istita'ah, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji atau umrah baik dari segi jasmani, rohani, ekonomi, serta keamanan. Mampu jasmani berarti sehat dan kuat agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mampu rohani ialah mengetahui, memahami manasik haji dan berakal sehat, serta memiliki kesiapan mental dalam melakukan ibadah haji atau umrah dengan perjalanan yang jauh. Mampu ekonomi, mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan mampu keamanan ialah aman meninggalkan keluarga dan harta bendanya, serta mendapatkan izin melakukan ibadah haji atau umrah. Ibadah haji diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunat. Barang siapa yang bernazar haji wajib melaksanakannya. Rukun haji tidak dapat ditinggalkan apabila tidak dapat dipenuhi, maka hajinya batal. Rukun haji adalah ihram atau niat haji, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, cukur atau menggunting rambut, dan tertib. Wajib haji adalah ketentuan yang apabila dilanggar maka hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar dam. Wajib haji adalah ihram dari mikat, yakni niat haji dari mikat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah ula, wusta, dan akabah, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Makkah,
Ibadah umrah ialah ibadah yang dilakukan dengan berihram dari mikat, kemudian tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan memotong rambut atau bercukur, dilaksanakan dengan tertib. Ibadah umrah digolongkan sebagai ibadah wajib dan sunat. Umrah wajib, umrah yang baru pertama kali dilaksanakan, disebut juga umratul Islam. Umrah yang dilaksanakan karena nazar. Sedangkan umrah sunat ialah umrah yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya, dan bukan karena nazar. Waktu mengerjakan umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan, yaitu pada hari Arafah, Nahar, dan Tasyrik. Apakah yang dimaksud dengan ihram? Ihram ialah niat masuk mengerjakan dalam ibadah haji dan umrah dengan menghindari hal-hal yang dilarang selama berihram. Waktu ihram haji. Ketentuan waktu memulai berihram haji yaitu dari tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Barang siapa yang tidak ihram haji pada saat-saat tersebut, maka tidak mendapat haji. Berihram dari mikat. Tempat berihram haji atau umrah di mikat yang telah ditentukan dan boleh juga dilakukan sebelum sampai di mikat. Mikat ihram jamaah haji Indonesia gelombang pertama adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali. Sedangkan bagi jamaah haji gelombang 2 adalah di atas udara pada garis sejajar dengan Karnul Manazil atau dapat berihram di King Abdul Aziz International Airport. Bagi jemaah haji yang tidak mau berihram di tempat mikat tersebut, dapat melakukan dari asrama haji embarkasi di tanah air. Bagi jemaah haji yang masih lama jangka waktunya antara kedatangan di Makkah dengan pelaksanaan wukuf, dianjurkan untuk melakukan haji tamattu. Apabila jemaah haji melewati mikat yang telah ditentukan dan tidak ihram, maka dia wajib membayar dam, yaitu memotong seekor kambing atau mengambil cara lain sebagai berikut. Kembali lagi ke mikat haji atau umrah yang dilewati tadi, atau mikat terdekat sebelum melakukan salah satu kegiatan ibadah haji atau umrah. Contoh, jemaah haji yang datang dari Madinah seharusnya memulai ihram dari Zulhulaifah atau Bir Ali. Apabila ia melewati tanpa berihram, maka dibolehkan mengambil mikat dari Zuhfah atau Rabih. Pakaian ihram. Bagi pria memakai hanya 2 helai kain yang tidak berjahit, bukan pakaian biasa. 1 diselendangkan di bahu dan 1 disarungkan. Pada waktu melaksanakan tawaf, kain ihram dikenakan dengan cara ittiba, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dengan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Disunatkan yang berwarna putih. Tidak boleh memakai baju, celana, termasuk di dalamnya celana dalam, sepatu yang menutup tumitnya, dan tutup kepala yang melekat. Bagi wanita, memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan sampai ujung jari. Larangan selama ihram.
Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutup tumit, menutup kepala yang melekat seperti topi, kecuali apabila sangat dingin sekali atau ada luka yang harus diperban menutupi sebagian kepala atau seluruhnya. Bagi wanita dilarang berkaos tangan atau menutup tapak tangan dan menutup muka. Bagi pria dan wanita dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat ihram, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut badan, memburu binatang buruan darat yang liar dan boleh dimakan, membunuh dan menganiaya binatang buruan darat dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan, boleh dibunuh. Nikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi atau dinikahkan. Bercumbu atau bersetubuh, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Bagi jamaah haji gelombang pertama yang akan melaksanakan haji tamattu, maka pelaksanaan ihram umrahnya di Zulhulaifah atau Bir Ali, sedangkan ihram hajinya di Pondokan Makkah. Di Bir Ali atau Zulhulaifah disiapkan petugas yang memandu pelaksanaan ihram bagi jamaah haji Indonesia. Dalam ihram harus disertai dengan niat dalam hati. Pelaksanaan ihram umrah bagi jamaah haji gelombang kedua adalah di atas udara pada garis sejajar dengan Karnul Munazil atau dapat berihram di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah. Bagi jamaah haji yang tidak mau berihram di tempat mikat tersebut di atas, dapat melakukan dari asrama haji embarkasi, dan jangan lupa salat sunat ihram 2 rakaat sebelum niat ihram. Bagi yang umrah berniat, Labbaik Allahumma umratan. Artinya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Atau, Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja berumrah dan berihram karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca talbiyah, salawat dan doa. Talbiyah dibaca setelah niat umrah sampai hendak memulai tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Doa sesudah salawat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridaan-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung kepadamu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.
Bagi jamaah haji Indonesia gelombang pertama dan jamaah haji gelombang kedua setibanya di kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan kegiatan mengatur tempat tinggal yang telah disediakan oleh maktab dengan petunjuk ketua rombongan atau ketua regu, lalu makan minum yang biasanya untuk sekali waktu datang disediakan oleh maktab, lalu buang hajat kalau perlu, berwudu, boleh mandi, boleh ganti kain atau pakaian ihram, lalu salat. Kemudian beristirahat dan mempersiapkan diri menunggu keberangkatan ke Masjid Haram yang nanti diberitahukan oleh ketua rombongan. Dan kalau perlu keluar dari tempat pondokan sebelum ke Masjid Haram ini harus memberitahukan kepada ketua regu untuk dimintakan izin dari ketua rombongan. Berangkat ke Masjid Haram sebaiknya sekitar tengah malam supaya tidak panas dan tempat tawaf agak longgar. Dengan berjalan kaki, bagi yang lemah bisa naik taksi dengan ongkos sendiri di bawah petunjuk dan bimbingan mutawasif. Doa masuk Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Artinya, Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan daripadamulah datangnya keselamatan dan kepadamu kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan, dengan selamat sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam syurga, negeri keselamatan. Maha banyak anugerah-Mu dan maha tinggi Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku masuk masjid ini dengan nama Allah, disertai dengan segala puji bagi Allah, serta salawat dan salam untuk Rasulullah. Doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifa wa ta'zima wa takrima wa mahabah wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifa wa ta'zima wa takrima wa birra. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada Ka'bah ini, dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Lalu datang ke garis coklat di sudut Hajar Aswad untuk memulai tawaf. Menghadap ke Hajar Aswad, berisyarat dengan tangan kanan dan mengucap Bismillahi wallahu akbar. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Pelaksanaan tawaf sebanyak 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah dengan membaca doa. Setiap sampai di rukun Yamani, usahakan mengusapnya atau mengangkat tangan tanpa mengecup dan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Lalu membaca doa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sampai di sudut Hajar Aswad berarti sudah selesai satu putaran. Lalu dilanjutkan putaran berikutnya sampai putaran ketiga. Pada putaran keempat sampai putaran ketujuh dengan berjalan biasa. Tidak usah lari-lari kecil. Kalau di waktu sedang tawaf didirikan jamaah salat fardu 5 waktu, maka kita putuskan sementara tawaf kita untuk mengikuti jamaah salat. Lalu tawaf diteruskan sisanya sampai selesai. Sesudah tawaf, apabila keadaan memungkinkan, hendaknya berdoa di Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad
dan pintu Ka'bah. Salat sunat tawaf di makam Ibrahim 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah sebaiknya membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah sebaiknya membaca surat Al-Ikhlas, dan sesudah salat berdoa. Salat sunat di Hijr Ismail adalah salat sunat mutlak yang dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan. Salat sunat di Hijr Ismail tidak ada kaitannya dengan tawaf. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, sebaiknya membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, sebaiknya membaca surat Al-Ikhlas, dan sesudah salat kemudian berdoa. Minum air zam-zam, kemudian berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, aku mohon padamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizki yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit dan kepedihan dengan rahmat-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih. Minumlah sepuas-puasnya, lalu mengucap Alhamdulillah, lalu keluar menuju Safa untuk memulai sa'i. Doa ketika hendak mendaki Bukit Safa sebelum memulai sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Safa dan Marwa sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Penerima kebaikan, lagi Maha Mengetahui. Doa di atas Bukit Safa ketika menghadap Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma awlana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar. Atas petunjuk yang diberikannya kepada kami, segala puji bagi Allah atas karunia yang telah dianugerahkannya kepada kami. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Pada kekuasaannya lah segala kebaikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya yang telah menepati janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan sendiri musuh-musuhnya. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya dengan memurnikan kepatuhan semata kepadanya.
walaupun orang-orang kafir membenci. Doa itu dibaca 3 kali dan berdoa dengan doa yang dimaui di sela-sela itu. Turun dan berjalan biasa menuju ke arah Marwah. Sesampainya di tiang hijau, berlari-lari kecil bagi laki-laki kalau dapat. Bagi perempuan berjalan biasa sampai ke tiang hijau berikutnya, lalu berjalan biasa sampai naik ke Marwah. Di atas Marwah menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan membaca apa yang dibaca di atas Safa tadi. Lalu turun kembali ke Safa. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 jalan, dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 jalan. Demikian diulang sampai 7 kali jalan, yang berarti berawal dari Safa dan berakhir di Marwah. Seperti dalam tawaf, kalau sewaktu kita mengerjakan sa'i ini, didirikan salat jamaah fardu 5 waktu. Kita putuskan sementara untuk mengikuti salat jamaah, dan kita selesaikan sisanya setelah salat. Selesai sa'i, bercukur atau memotong sebagian rambut kepala di sebelah pintu Marwah, saling memotong rambut suami istri atau teman sesama jenis. Dengan begitu kita berada dalam keadaan halal seperti sebelum ihram. Dan dengan telah ditunaikannya semua amalan di atas, berarti telah selesai ditunaikan amalan umrah. Tinggal lagi kita menunaikan haji nanti pada hari Arafah. Dalam mengerjakan semua amalan di atas selalu di bawah arahan, bimbingan, pengawasan, pembimbing, ketua regu atau ketua rombongan. Menunggu hari Arafah. Jemaah haji Indonesia yang telah selesai umrah kembali ke pondokan di Mekah dan beristirahat serta mengatur keperluan sehari-hari. Perbanyak ibadah, terutama sholat berjamaah di Masjidil Haram dan tawaf. Jangan paksakan pergi ke masjid atau keluar pondokan untuk keperluan yang kurang penting apabila terasa badan kurang enak, terutama dalam keadaan panas di siang hari. Dan kalau keluar harus bersama teman demi pengamanan. Pusatkan perhatian pada persiapan menunaikan ibadah haji yang akan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Pelihara kesehatan, makan yang cukup dan bergizi tinggi, perbanyak minum air zam-zam atau air mineral, dan sebisa-bisa hindari membeli minuman teh atau kopi di luar yang belum tentu airnya cukup masak. Jangan makan dan minum barang kalengan yang sudah rusak atau kadaluarsa. Tahan dulu berbelanja atau ziarah ke tempat-tempat bersejarah di sekitar Makkah sampai selesai menunaikan haji. Harus ekstra menjaga diri dari perbuatan dosa, seperti meneliti dan mencari-cari cacat dan kekurangan teman, mengadu domba, berbuat sesuatu yang menyinggung perasaan dan ketentraman orang lain, dan sebagainya. Jangan cepat salah paham atau tersinggung oleh sikap teman yang belum tentu sengaja berbuat tidak baik. Harus mudah meminta maaf atau memberi maaf, dan jangan memperbesar persoalan yang sepele. Dalam menggunakan fasilitas yang ada di pemondokan, janganlah berebut, tapi harus tertib dan sekedar perlu, serta selalu mengingat kepentingan orang lain. Ingatlah bahwa mengalah dalam hal dunia itu adalah satu keluhuran budi yang sangat terpuji pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah, segeralah selesaikan, dan kalau perlu, laporkan kepada ketua regu yang bersangkutan. Kalau perlu berobat, segera menghubungi tim kesehatan kloter. Jangan lupa menyediakan uang untuk membeli kambing pembayar dam tamatu, yang biasanya pembeliannya diatur oleh ketua regu masing-masing. Mulai haji di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Di pagi hari tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, siap-siap untuk ihram haji, yaitu mandi
dan lain sebagainya seperti pada waktu siap-siap untuk ikhram umrah dulu. Jangan lupa menyiapkan tikar lipat masing-masing 1 lembar untuk dibawa selama perjalanan Arafah Mina. Berniat ikhram di pemondokan untuk haji dan mengucap Labbaik Allahumma hajja. Artinya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. artinya, saya sengaja berhaji dan berikhram dengannya karena Allah Ta'ala. Berangkat menuju Arafah dengan angkutan yang disediakan oleh maktab. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang paling utama. Jamaah haji yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji. Nabi bersabda, Al-hajju arafatu faman adraka laylata jam'in faqad adrakal hajj. artinya, haji itu di Arafah. Barang siapa mendapatkan Arafah pada Lailatul Jam'in atau malam 10 Zulhijjah, maka ia mendapat haji. Wukuf dilakukan setelah khutbah dan salat jamaah kasar takdim zuhur dan asar berjamaah. Wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri dengan memperbanyak zikir, istighfar, dan doa sesuai dengan sunnah Rasul. Untuk wukuf jamaah haji tidak disyaratkan suci dari hadas besar dan kecil. Karena itu wanita yang sedang haid atau nifas boleh melakukan wukuf. Sedangkan bagi jamaah haji yang sakit, pelaksanaannya dilakukan dengan pelayanan khusus sesuai dengan kondisi kesehatannya. Mendengarkan khutbah wukuf dengan seksama, solat jamaah takdim kasar zuhur dan asar dilanjutkan dengan membaca doa wukuf. Waktu wukufnya mulai tergelincir matahari atau zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Dianjurkan dalam pelaksanaan wukufnya mencapai sebagian siang dan malam, meninggalkan Arafah tanggal 10 Zulhijjah sesudah maghrib. Amalan-amalan yang dianjurkan selama wukuf, tafakur dan tadabur, yaitu merenungkan hakikat dirinya sebagai hamba yang dibebani perintah agama. Apakah telah melaksanakannya dengan sempurna atau belum? Memperbanyak istighfar, zikir, dan berdoa. Melaksanakan sholat jamaah takdim kasar maghrib dan isya di Arafah sebelum berangkat ke Musdalifah. Sholat maghrib dan isya sunat dilaksanakan di Musdalifah, jamaah ta'akhir kasar. Jamaah haji yang akan ke Musdalifah dan Mina untuk mabit pada hari tarwiyah agar berkoordinasi dengan maktab dan ketua kloter. Angkutan jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dan dari Musdalifah ke Mina dilakukan dengan sistem taraduddi. Jamaah haji yang meninggalkan mabit dikenakan dam, kecuali ada uzur syar'i seperti sakit dan mengurus orang sakit. Menurut sebagian besar ulama, mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Sebagian ulama yang lain menyatakan sunat. Bagi yang tiba di Musdalifah sebelum tengah malam harus menunggu sampai lewat tengah malam. Pada saat mabit hendaknya bertalbiyah, berzikir, beristighfar dan berdoa, atau membaca Al-Quran, selanjutnya mencari kerikil sebanyak 7 atau 49 atau 70 butir.
Kerikil dapat diambil dari mana saja, namun disunatkan dari Musdalifah. Jamaah haji yang tidak melakukan mabit di Musdalifah diwajibkan membayar dam dengan urutan sebagai berikut. Menyembelih seekor kambing atau kalau tidak mampu berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari semasa haji di Tanah Suci dan 7 hari dilakukan di tanah air. Apabila tidak mampu melaksanakan puasa 3 hari semasa haji, maka harus melaksanakan puasa 10 hari di tanah air, yang 3 hari dengan niat qada. Pelaksanaannya dipisahkan antara yang 3 hari dengan yang 7 hari selama 4 hari. Bagi jamaah yang tidak mabit karena uzur syar'i seperti sakit, mengurus orang sakit, tersesat jalan dan lain sebagainya, tidak diwajibkan membayar dam. Setelah tengah malam, jamaah haji akan dibawa oleh bus yang disediakan oleh maktab menuju ke Mina. Hukum mabit di Mina menurut jumhur ulama adalah wajib. Sebagian ulama menyatakan sunat. Waktu dan tempat mabit. Waktu mabit yaitu malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat mabit bagi sebagian besar jamaah haji Indonesia adalah di Haratul Lisan. Haratul Lisan adalah termasuk wilayah hukum mabit di Mina. Kemungkinan pengembangan wilayah seperti ini sama halnya dengan pengembangan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sejak tahun 1984, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan Haratul Lisan sebagai tempat mabit, dan kemudian makin meluas sesuai dengan kondisi perhajian, sehingga mulai tahun 2001, sebagian jamaah haji mendapatkan perkemahan yang masuk dalam batas daerah Musdalifah atau daerah perluasan Mina. Hukum mabit di daerah perluasan Mina sah dan dapat diterima sebagai daerah perluasan hukum untuk mabit di Mina karena kemahnya darurat dan bersambung. Melontar jumrah adalah wajib. Apabila tidak dilaksanakan, maka dikenakan dam atau fidyah. Tata cara melontar jumrah: kerikil mengenai marma atau masuk lubang. Melontar dengan kerikil satu persatu. Melontar dengan 7 kerikil sekaligus tetap dihitung 1 kali lontaran. Melontar jumrah dengan urutan yang benar, yaitu mulai dengan jumrah ula, lalu wusta, dan terakhir akabah. Yang dipakai untuk melontar adalah batu kerikil. Selain itu tidak sah, seperti sandal, payung, dan lain sebagainya. Amalan-amalan tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari Nahar pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah melontar jumrah akabah saja, lalu bercukur, menggunting rambut, ini dinamakan tahalul awal. Maka seluruh larangan haji telah gugur, kecuali bersetubuh dan pendahuluannya atau bercumbu. Di sini bacaan talbiyah berakhir. Bagi yang tidak melontar pada saat itu, dapat melontarnya pada malam 11 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik sebelum melontar 3 jamarat untuk lontaran hari-hari tasyrik. Waktu afdal atau utama setelah terbit matahari. Waktu ikhtiar atau pilihan setelah zuhur sampai terbenam matahari. Waktu jawaz diperbolehkan setelah lewat tengah malam tanggal 10 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 11 Zulhijjah. Pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang dilontar adalah ketiga jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan akabah. Waktu lontar, waktu afdal atau utama setelah tergelincir matahari atau ba'da zuhur. Waktu ikhtiar atau pilihan pada sore hari sampai malam hari. Waktu jawaz atau diperbolehkan yaitu selain waktu afdal dan ikhtiar dimulai dari terbit fajar hari yang bersangkutan.
Untuk menghindari terik matahari, melontar jumrah dilaksanakan pada sore atau malam hari. Ingat, setiap kali melontar disertai bacaan Allahu Akbar. Selesai lontaran terakhir mengucap Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dhanban maghfura. mempersiapkan batu kerikil 21 butir untuk melontar 3 jumrah, ula, wusta, dan akabah. Masing-masing 7 butir pada tanggal 11 Zulhijjah dan 21 butir untuk melontar 3 jumrah, ula, wusta, dan akabah, masing-masing 7 butir pada tanggal 12 Zulhijjah. Bagi jamaah haji yang melaksanakan nafar tsani, menambah 21 butir lagi untuk melontar 3 jumrah, ula, wusta, dan akabah, masing-masing 7 butir pada tanggal 13 Zulhijjah. Bagi jamaah haji yang tidak melontar pada hari pertama, dapat dilakukan pada hari kedua dan ketiga. Caranya dimulai dari jumrah ula, wusta, dan akabah secara sempurna sebagai lontaran untuk hari pertama. Kemudian mulai lagi dari jumrah ula, wusta, dan akabah untuk lontaran hari kedua, demikian juga untuk hari yang ketiga. Jika pada hari nahar belum sempat melontar jumrah akabah, maka melontarnya didahulukan sebelum melontar jumrah yang lain. Mewakilkan melontar jumrah. Bagi jamaah haji yang berhalangan atau uzur syar'i, boleh mewakilkan kewajiban melontar jumrah kepada orang lain. Caranya dilakukan dengan mendahulukan melontar jumrah ula untuk dirinya, kemudian melontar untuk yang diwakili. Demikian seterusnya untuk melontar jumrah wusta dan akabah. Batu kerikil yang dipakai melontar jumrah pada hari-hari tasyrik dapat diambil di sekitar perkemahan Mina, kecuali yang telah diambil pada waktu di Musdalifah atau di tempat lain. Bagi jamaah haji yang tidak melontar jumrah selama 3 hari, wajib membayar dam. Pembayaran dam dengan tertib sebagai berikut: menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu menyembelih kambing, berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari di tanah suci di masa haji dan 7 hari di tanah air. Apabila puasa 3 hari di Makkah tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka harus melaksanakan qada sampainya di kampung halaman dengan ketentuan puasa 3 hari dengan 7 hari dipisahkan sekurang-kurangnya 4 hari. Apabila tidak sanggup menyembelih kambing dan puasa, memberi makan kepada orang miskin dengan nilai 10 mud atau nilai 1 hari puasa 1 mud. Apabila meninggalkan sebagian dari lontaran, harus membayar fidyah 1 mud atau 3/4 kilogram untuk setiap kali lontaran. Dan yang perlu diingat, bagi yang belum membayar dam karena haji tamatu, hendaklah segera melaksanakannya. Sekembalinya jamaah haji dari Mina, bagi yang belum melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, dapat melaksanakan tawaf ifadah dan sa'inya kapan saja. Akan tetapi dianjurkan secepatnya apabila situasi dan kondisi memungkinkan. Tata cara pelaksanaan tawaf dan sa'i sama halnya dengan tawaf dan sa'i dalam pelaksanaan umrah. Dengan selesainya tawaf ifadah dan sa'i, maka disebut dengan tahallul tsani dan tidak perlu menggunting rambut lagi karena sudah dilakukan setelah melampar jumrah akabah waktu berada di Mina. Di Mekah sampai tawaf wada. Sesudah selesai ibadah haji, masih tinggal di Makkah beberapa hari menunggu keberangkatan ke Madinah bagi gelombang kedua dan ke Madinatul Hujaj untuk pulang bagi gelombang pertama. Selama di Mekah itu harus tetap dijaga hidup teratur, menjaga kesehatan, bertingkah laku baik, bertenggang rasa terhadap sesama teman, memperbanyak ibadah dan kebajikan.
Kesempatan ini dapat pula digunakan untuk berbelanja dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah di Mekah. Menjelang berangkat ke Madinah atau ke Madinatul Hujaj, melakukan tawaf wada, kecuali bagi perempuan yang sedang haid. Caranya seperti tawaf ifadah, tidak berittiba dan tidak lari-lari kecil. Sesudah salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kita boleh berdoa sebagai tanda berpamitan. Doa tawaf wada. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya mu'idu a'idni. Ya sami'u asmi'ni. Ya jabbaru jiburni. Ya sattaru sturni. Ya rahmanur hamni. Ya raddadur dudni. Ila baitika hadha warzuqnil auda. Thummal auda karratin ba'da marratin taibun. Abidun. Saihun. Lirabbina حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اللهم احفظني عن يميني وعن يساري ومن قدمي ومن وراء ظهري ومن فوقي ومن تحتي حتى توصلني إلى أهلي وبلدي اللهم هون علينا السفر وأطوي لنا الأرض اللهم أصبحنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, dengan segala puji hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Besar. Tiada daya untuk memperoleh manfaat dan tiada kekuatan untuk menolak kesulitan, kecuali dengan pertolongan dari Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Salawat dan salam bagi junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku datang kemari karena iman kepadamu, membenarkan kitabmu, memenuhi janjimu, dan karena menuruti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepadamu niscaya memulangkanmu ke tempat kembali. Wahai Tuhan yang kuasa mengembalikan, kembalikan aku ke tempatku. Wahai Tuhan yang maha mendengar, dengarlah, kabulkanlah permohonanku. Wahai Tuhan yang maha memperbaiki, perbaikilah aku. Wahai Tuhan yang maha pelindung, tutupilah aibku. Wahai Tuhan yang maha kasih sayang, sayangilah aku. Wahai Tuhan yang maha kuasa mengembalikan, kembalikanlah aku ke Ka'bah ini dan berilah aku rizki untuk mengulanginya berkali-kali, dalam keadaan bertaubat dan beribadat, berlayar menuju Tuhan kami sambil memuji. Allah maha menepati janjinya, membantu hamba-hambanya yang menghancurkan sendiri musuh-musuhnya. Ya Allah, peliharalah aku dari kanan, kiri, depan, dan belakang, dari sebelah atas dan bawah, sampai Engkau mengembalikan aku kepada keluarga dan tanah airku. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan bagi kami, lipatkan bumi untuk kami. Ya Allah, sertailah kami dalam perjalanan, dan gantilah kedudukan kami dalam keluarga yang ditinggal. Wahai Tuhan yang maha pengasih, melebihi segala pengasih. Wahai Tuhan yang memelihara seluruh alam. Doa sesudah tawaf wada. Allahumma innal baita baituka
wal abda abduka wabnu abdika wabnu amatika hamaltani ala ma sakhartali min khalqika hatta sayyartani ila biladika wa balaghtani bi ni'matika hatta a'antani ala qada'i manasikik fa in kunta radita anni fazdad anni ridha wa illa famunna al-ana alayya qabla taba'udi am baitika hadha awanun sirrafi in azinta li ghaira mustabdalim bika wala bi baitika wala raghibin anka wala am baitik Allahumma ashibni al-afiyata fi badani wal ismata fi dini wa ahsim munqalabi warzuqni ta'ataka abadan ma abqaitani wajma' li khairid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma la taj'al hadha akhiral ahdi bi baitikal haram wa in ja'altahu akhiral ahdi fa'awwidni anhul jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Artinya, Ya Allah, rumah ini adalah rumahmu. Aku ini hambamu, anak hambamu yang lelaki dan anak hambamu yang perempuan. Engkau telah membawa aku di dalam hal yang engkau sendiri memudahkan untukku, sehingga engkau jalankan aku ke negerimu ini, dan engkau telah menyampaikan aku dengan nikmatmu juga, sehingga engkau menolong aku untuk menunaikan ibadah haji. Kalau engkau rela padaku, maka tambahkanlah keridaan itu padaku. Maka tambahkanlah keridaan itu padaku. Jika tidak, maka tuntaskan sekarang sebelum aku jauh dari rumahmu ini. Sekarang sudah waktunya aku pulang. Jika engkau izinkan aku dengan tidak menukar sesuatu dengan engkau, zatmu, ataupun rumahmu, tidak benci padamu dan tidak juga benci pada rumahmu. Ya Allah, bekalilah aku ini dengan afiat pada tubuhku, tetap menjaga agamaku, baik kepulanganku, dan berilah aku taat setia padamu selama-lamanya, selama engkau membiarkan aku hidup, dan kumpulkanlah bagiku kebajikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan waktu ini masa terakhir bagiku dengan rumahmu. Sekiranya engkau jadikan bagiku masa terakhir, maka gantilah surga untukku dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Amin, wahai Tuhan pemelihara seru sekalian alam. Selesai berdoa, pergi ke sudut Hajar Aswad dan berisyarat. Terus keluar dari Masjid Haram dan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari sebagian kelebihanmu. Selanjutnya langsung naik kendaraan yang menuju Madinah, kurang lebih 498 km yang ditempuh selama kurang lebih 8 hingga 9 jam. Dan yang ke Madinatul Hujaj kurang lebih 75 km akan ditempuh selama 1 hingga 2 jam. Tawaf wada merupakan penghormatan akhir kepada Baitullah. Waktu pelaksanaan tawaf wada ialah setelah ada ketentuan dari petugas untuk meninggalkan Makkah. Hukum tawaf wada adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Bagi jamaah haji yang tidak mengerjakan tawaf wada, diwajibkan membayar dam atau menyembelih kambing. Bagi wanita yang sedang haid atau nifas, atau bagi jamaah haji yang sakit, tidak diwajibkan tawaf wada. Penghormatannya kepada Baitullah cukup dengan memandangnya dari pintu Masjidil Haram. Orang yang hendak berangkat keluar dari Makkah belum boleh meninggalkan Makkah sebelum melakukan tawaf wada terlebih dahulu.
Pemutaran video bimbingan manasik haji ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat kepada para jamaah haji. Semoga dapat menjadi haji mabrur hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.